Uni Eropa mengakui kesalahan, perang saudara pecah, warga Eropa haus darah, dan Eropa menjadi gila. Eropa dan para pemimpinnya adalah inkompetensi yang dipersonifikasikan dan tatanan tertinggi. Pendekatan mereka terhadap perang Ukraina yang sedang berlangsung telah diselimuti ketidakmampuan tingkat tinggi. Tujuannya adalah untuk melukis gambaran yang disebut persaudaraan Eropa mengabaikan kepentingan egoisnya sendiri. Tapi sekarang warga Eropa haus darah untuk para pemimpin Eropa yang sama, dan ini baru bermulaan. Ketika perang Ukraina pecah, negara-negara Eropa mendukung Ukraina dengan mengirimkan bantuan keuangan dan senjata. Ini adalah Ukraina yang sama yang dinodai atas nama Eropa yang memiliki sejarah korupsi yang merajalela dan pemerintahan yang goyah. Negara-negara Eropa bersatu melawan Rusia untuk mendukung rezim korup Zelensky. Nah, tirai akhirnya jatuh pada solidaritas Eropa dengan Ukraina. Uni Eropa telah mengakui bahwa kebijakan senjata Ukraina telah mengirim Eropa ke perairan panas. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell memperingatkan pada hari Senin bahwa persenjataan negara-negara Uni Eropa sangat habis setelah pengiriman senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht pekan lalu menyatakan bahwa Berlin mencapai batas dari apa yang dapat diberikannya dari angkatan bersenjata Jerman. Menurut Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia, 6 negara besar di Eropa belum memberi Ukraina bantuan militer bilateral tambahan sejak Juli. Selain itu, beban keuangan dan ekonomi yang ditimbulkannya pada negara-negara Eropa sangat membingungkan, di mana beban terbesar telah dihadapi oleh warga biasa. Warga biasa kini turun ke jalan untuk melampiaskan kemarahan mereka terhadap Uni Eropa dan NATO. Mereka telah diseret ke dalam perang yang sedang berlangsung. Hanya beberapa hari yang lalu, lebih dari 70.000 demonstran, 70.000 orang Ceko, menyatakan kemarahan mereka terhadap pemerintah Ceko di Praha, mendesak yang berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap kenaikan harga energi dan inflasi. Pada hari Senin, ribuan orang Jerman memprotes pemerintah Olaf Scholz. Mereka menuntut pencabutan sanksi terhadap Rusia dan netralitas dalam konflik Ukraina yang sedang berlangsung. Demonstrasi ini juga menunjukkan betapa lelahnya Jerman dengan perang di Ukraina. Masyarakat umum cemas dan khawatir tentang masa depan mereka. Inflasi Jerman naik level tertinggi 40 tahun di 8,8%. Hanya di bulan Agustus, hanya energi Jerman naik 35,6% dan harga pangan 16,6%. Kesabaran orang Jerman biasa dicoba, diuji, dan akhirnya habis dengan hasilnya. Kesabaran di antara warga biasa telah bernafas itu terakhir di negara-negara besar Eropa untuk beberapa waktu sekarang. Musim semi Eropa telah dimulai, di mana pemerintah di Eropa jatuh seperti rumah kartu. Bulgaria datang pertama, diikuti oleh Italia, dan sekarang efek domino yang lengkap akan segera dimulai. Demonstrasi di Jerman sebagian besar telah disensor oleh media Eropa. Selain itu, bukan berarti UE tidak melibatkan datang. Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser telah mengeluarkan peringatannya keras tentang protes di seluruh Eropa karena kenaikan harga energi. Akibat laju inflasi mencapai level tertinggi sejak tahun 80-an, protes juga terjadi di Roma, Paris, dan Belgia. Para pemimpin yang pertama kali mengadopsikan Ukraina seperti Mario Draghi dan Boris Johnson telah mengundurkan diri dari peran mereka karena keadaan yang sudah mengerikan berkembang di Eropa. Polandia dan Italia sekarang menghadapi pemilu yang akan datang, dan perubahan rezim diberikan Eropa telah menjadi gila. Kejahilan para pemimpin mereka tidak bisa lagi ditoleran oleh warganya. Mereka ingin jalan keluar dan kesengsaraan mereka, dan protes di Republik Ceko dan Jerman hanyalah trailer. AS dan Ukraina saat ini dituding tengah berusaha menjadikan negara-negara UE sebagai budak. Tudingan ini disampaikan oleh jubir Menteri Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Dikutip dari RT, Maria mengungkit soal proposal perjanjian internasional terbaru yang dirilis oleh Ukraina pada Selasa 13 September 2022. Maria menyebut proposal tersebut adalah sebuah jebakan ekonomi untuk negara-negara UE yang dibuat oleh Ukraina dengan bantuan AS. Dia pun menjelaskan lewat proposal tersebut, AS berharap negara-negara UE dapat bersumpah untuk terus memberikan bantuan ekonomi kepada Ukraina dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Komitmen total mendukung rezim Kiev yang berarti pengorbanan bagi UE. Maria mengungkit bagaimana saat ini negara-negara UE tengah direpotkan oleh urusan internal negara mereka yang kacau memperdebatkan cara bertahan melewati musim dingin. Seperti diketahui, Rusia menghentikan pasokan energi ke negara-negara Eropa seusai disanksi oleh AS serta UE terkait konflik di Ukraina. Berdasarkan keterangan Maria, kehidupan negara-negara di UE semakin terpuruk seusai mereka mematuhi arahan AS terkait cara menanggapi isu konflik di Ukraina. Dalam proposal yang diusulkan oleh Ukraina, Kiev ingin mendapat jaminan keamanan dari EG dan negara-negara aliansinya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan hingga Ukraina bergabung secara resmi menjadi anggota NATO.
Pada proposal berjumlah 10 halaman, Ukraina juga meminta keberlangsungan suplai perlengkapan militer dari negara-negara penjamin AS dan aliansinya. Di sisi lain, pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sebagai inisiatif menghubungi Ukraina, menawarkan melakukan negosiasi damai dan gencatan senjata. Menurut keterangan pemerintah Ukraina, kejadian ini terjadi beberapa hari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melancarkan serangan balik. Dikutip dari RT, seperti yang diketahui saat ini serangan balik Ukraina berhasil memukul mundur pasukan militer Rusia di beberapa wilayah di Kharkiv. Wakil Perdana Menteri Ukraina Olga Shchevalskaya menjelaskan, saat Rusia menghubungi menawarkan negosiasi damai, pemerintah Zelensky menolak. Shchevalskaya menegaskan bahwa pemerintah Ukraina mau melakukan negosiasi damai seusai pihaknya berhasil mencapai tujuan militer mereka, yakni mengusir Rusia dari Ukraina serta merebut wilayah Donbas dan Crimea. Ekonomi Barat dan Uni Eropa serta Inggris tengah mengalami lonjakan harga energi tertinggi dan guncangan inflasi terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Hal itu disebabkan salah satunya karena mereka secara sepihak mengurangi impor energi dari Rusia. Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa langkah itu akan menghancurkan ekonomi Eropa. Bagi Putin ini adalah keputusan benar-benar bodoh. Jika seseorang mencoba menerapkannya, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi mereka yang melakukannya. Mengomentari krisis energi yang dialami oleh negara-negara Eropa, Presiden Rusia seperti dilansir dari Sputnik News menekankan bahwa tidak mungkin merusak hukum ekonomi yang sportif, objektif. Semuanya akan kembali pada mereka yang melakukannya seperti bumerang. Menurut Putin, bagaimanapun apa yang sudah terjadi di pasar Eropa adalah hasil dan kerja spesialis Eropa, dan Komisi Eropa merujuk pada tuntutan Brussels untuk membeli gas menggunakan harga spot yang fluktuatif dan kemudian mencoba untuk membalikan arah menggunakan metode administratif. Putin juga memperingatkan bahwa Rusia hanya akan berhenti menjual sumber daya energinya ke luar negeri jika ini bertentangan dengan kepentingannya. Ditambahkan pula ada kewajiban kontrak kerja pasokan, dan jika ada keputusan bersifat politik yang dibuat yang bertentangan dengan kontrak, Rusia tidak akan memenuhinya. Dan secara umum Rusia tidak akan memasok apapun jika bertentangan dengan kepentingan Moskow, dalam hal ini kepentingan ekonomi. Rusia juga tidak akan memasok gas minyak, batu bara dan bahan bakar minyak. Putin juga menyindir mereka mencoba memaksakan sesuatu pada Rusia, tidak dalam posisi untuk mendikte keinginan mereka kepada Rusia. Sementara Rusia memiliki sumber daya alam yang cukup memenuhi tuntutan negara manapun yang siap bekerja dengannya.